sekali syukur alhamdulillah memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, ternyata kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga dapat mengikuti ibadah rutiniyah sholat fardu subuh, dan insyaallah mendengarkan beberapa hadis yang insyaallah akan bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam pada Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah semua aspek kehidupan. Rasulullah merupakan panutan kita. Walaupun belakangan ini kita banyak mendengar hujatan-hujatan kepada beliau, yang mana semuanya itu akan menambahi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati jamaah salat fardu subuh yang berbahagia, kemarin ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang bagaimana mulianya Rasulullah. Tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Dan tambahannya lagi, kamu akan diampuni Allah dosa-dosanya. Hanya karena mencintai Allah dan mengikuti Rasulullah, ternyata bisa menggugurkan dosa kesalahan. Di ayat yang lain lagi disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada uswah hasanah, yaitu suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari kiamat. Berarti hanya bagi orang yang beriman, bagi orang yang menginginkan Allah dan menginginkan kemuliaan di akhirat. Juga satu ayat lain disebutkan di sini, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berselisih tentang suatu permasalahan, dabinoto dalam keluar nanti, dabinoto buntu, dabinoto arah kanan no sangat arah kiri. Bagaimana sikap setelah itu? Kata Allah, farudduhu ila Allah, maka kembalilah kepada Allah. Maka bukalah Al-Quran, lihat di sana akan dijelaskan kemana arahnya. Masih kurang jelas. Farudduhu ila Allahi wa Rasul, kemudian kepada Rasul. Yang dimaksud kepada Rasul itu Rasulullah telah wafat. Tiada lain, itu adalah kitab sunnah Rasulullah. Buka kitab Bukhari, kitab Muslim. Pasti insya Allah di sana pastikan ada. Tidak dong nalepas BDT permasalahan apa yang terjadi dong, baru dibahas Rasulullah maksudnya. Cuman hanya ada beberapa permasalahan modernisasi deh. Contohnya misalnya masa Rasulullah handphone indah dong, kan sandaria dong, televisi indah dong, sandaria dong. Tapi kan bukan berarti lari dari permasalahan, dia lari sih. Hanya di sini kadang-kadang bagaimana cara menggunakannya. Apa dong patokannya? Anggo dipakai udah ya untuk kebaikan, otomatis pahala. Tapi kalau kita pergunakan yang untuk menyebarkan fitnah, berarti dosa. Maka kembalilah kamu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika memang kamu beriman kepada Allah dan Rasul, berarti patokanlah. Kalau memang beriman kepada Allah dan Rasul, berarti memang hujat, memang hina, menyepelekan, otomatis
kurang percaya tu Allah teh. Benda kurang percaya tu yaitu Allah itu hari kiamat. Nda yakin ada hari kiamat. Kan nda yakin ada hari kiamat. Apabila mati selesai. Ada permasalahan bila selesai masuk. Sebab permasalahan setelah mati inda pedong nama moto, inda pedong nama kabari, sehingga mereka tidak percaya dengan yang gaib. Terus satu ayat lagi, banyak ayat-ayat tentang masalah tentang Allah dan Rasul teh. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, siratillah. Sesungguhnya engkau ditunjuki ke jalan yang lurus. Siratillah yaitu jalan Allah. Satu ayat lagi, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah hati-hati orang yang berselisih atau orang yang jalannya salah. Hati-hati. Sebab apa? Nanti mereka akan tertimpa suatu fitnah. Anggo indah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Indah dong jalan nasihat bete. Dong jalan nasihat anggo indah berpegang kepada Allah dan Rasul. Pasti menyalahi akal pikiran, pasti menyalahi kebiasaan, pasti menyalahi kemanusiaan. Au yusibahum azabun alim, atau ujungnya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Satu ayat insyaallah kita bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kata Rasulullah, hancurnya umat-umat yang terdahulu. Berarti menjelaskan kejadian yang sudah terjadi. Hancurnya kebanyakan umat-umat yang terdahulu, yaitu kata Rasulullah, kathratu su'alihim, banyaknya pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tak perlu dicapai deh. Termasuk diantaranya Bani Israel ketika mereka ditimpa pembunuhan dalam masyarakat ketika itu. Apa tentang sapi betina, sapi warna apa, sedia godangna. Akhirnya memberatkan kala itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, wa ikhtilafum ala anbiya'ihim, mereka selalu menentang apa yang ditetapkan oleh para nabi-nabi mereka. Diperintahkan nabi-nabi hidup bersaudara. Sami'na wa asoina, itu disebutkan dalam Al-Quran. Kami dengar dan kami salahi. Indah patuhi deh. Jadi konflik berlaku don kita. Umat nasandari bahatlah terjadi soni, maka terjadilah penyimpangan. Terus faiza nahaitukum an syai'in fajatinibuhu. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Maka apabila aku larang kamu tentang sesuatu, maka jauhilah. Penmaya, tempe pokok dasar nanti. Mula madung ularang kamu salah perkara jauhi. Ulang bahat pertanyaan deh. Sebab setiap naharami madung jelas deh. Padong deh ayat-ayat lah. Contohnya misalnya la taqrabu zina, jangan dekati zina. Pulang buat persapaan nabi 3 meter kira-kira Tuhan agak menjauh naik. Kan jangan dekati, karena si kalimat dekati 3 meter kira-kira bisa mah 2 kilometer. Tidak perlu bisa secara rinci madung jelas mayurang bahat pertanyaan. Ini maksud berarti hindarilah daripada perbuatan zina. Terus wa idza amartukum bi amrin, apabila aku perintahkan kamu dengan suatu
perkara, fa'atu minhum mastata'tum, maka usahakanlah sekuat tenagamu. Berarti di atas kemampuan. Ada kemampuan tuh deh, ada kemampuan. Contohnya perintah sholat. Perintah sholat sekuat tenaga harus buat memang subuh. Purat tuh memang purat. Tetapi semampu kita. Buat mati, main alarm, mainlah segala macam. Waktu alat bagas semua tiap main tolong mula ibegio tarahim tunjang kon 4 tu deh. Isu tunjangnya. Belum tunjang kon musanya. Kan tunjang ingot dia. Jadi semampu mas tato atum di sini semampu. Bila perlu main air samping. Siram mukong. Orang balakan modem batu. Memang ini butuh ya. Tarbakar bebas ini butuh ya. Tidak sadar aku naik tarik ke orang itu. Ada galak soli memang. Nah, bikin biasanya anak-anak, anak-anak tanggung sopo deh. Tapi kumadung tuang biasa nak terlambat, ngot kebiasaan lah, benar terlambat dia modem itu. Begadang atau ada permasalahan narumit, sehingga yubannya tidur. Apa ada pikiran susah ngot. Atau karena terlalu capek, lalu jatuh, hari hampir mulai menyebut sampai potong. Lama murui saja, ini mele-mele unggosi, pojar terlambat ngot. Tetapi di sini Rasulullah mastata'tum sekuat tenaga. Muttafaqun alaih, hadisnya ittifaq antara ada pada kitab Imam Bukhari dan ada pada kitab Imam Muslim. Jadi dari hadis di sini bisa kita simpulkan bahwasanya pengikut mencintai Rasulullah tidak lepas daripada apa? Mengikuti seluruh apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Yang dimaksud yang disunnahkan di sini adalah mengerjakan segala yang disuruh oleh beliau dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Rasulullah. Mudah-mudahan hadis ini dan ayat-ayat yang kita dengar di sini insyaallah bisa menambahi kecintaan kita kepada agama yang kita anut ini. Bukan sekedar hanya Islam KTP, bukan hanya Islam KTP. Ketika ada beberapa permasalahan belakangan ini seperti yang kita sebutkan, menghina, menyudutkan, ada sotik tangkis tadi. Ada sotik tangkis bisa membela sotik seperti contohnya belakangan ini. Herannya ninia Aisyah umur 9 tahun, Rasulullah 50 tahun bisa menikah. Tidak masuk akalnya ninia. Perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa tentang diri Rasulullah. Jangan tarik makom Rasul itu seperti makommu. Ulang tarik Rasulullah itu songko. Soal kita. Buatlah Rasul itu seperti makam Rasul. Nabi Sulaiman berapa istrinya? Masuk akal lo istri Nabi Sulaiman 1000. Dan masuk akal soal dia mengilirlah. Masuk akal italala istri Nabi Daud 99. Iba ini yang ditariknya itu dirinya. Abu Bakar sendiri sebagai ayah tidak pernah protes. Malah mendorong. Ini butuh ya anak Arab 9 tahun masuk garis bujing-bujing di tahun. Kalau stol SD sekolah lewat hijau bahas stol SD masuk bujing-bujing kurang pun pada bujing-bujing anak kita. Terus stol SD berarti umur 8 tahun. Aisyah pada nak kan ada di kulit hari dia makom dia ini soal makomnya. Rasulullah itu indah sekolah nih ya bisa. Ada nggak sekolah pada masa Rasulullah? Pesantren ada pada jamiah ibtidaiyah pada waktu itu. Sementara satu hadis dari kisah-kisah Rasulullah masih ditulis sudah kemuliaan Rasulullah perjalanan beliau dijaga. Di karang-karangnya ini semua pikirannya mulai dari anak sekolah. Berarti mula pas sudah jambu manangko jambu mai. Kan ada menjambu isadun. Ada menjambu di Arab. Itu kena sonjungnya di muka. Mungkin boleh kan ini unjung. Ini menurut pikiran dia. Jadi inilah
Inilah. Jadi adong sotik kita penahan, pembendung. Ibarat naruh air bah dibendung. Ulang terhanyut not pusing kita jadinya. Jadi goyang jadi goyang. Jadi bisa menambahi pembengkel. Beberapa hadis ratusan ribu kita baca hadis-hadis. Sadap ini orang menyalahi pikiran. Selalu setaraf sejalan dengan pikiran sehat manusia. Jadi mungkin bisa menambahi wawasan kita untuk lebih mencintai Rasulullah, menempatkan beliau pada tempatnya. Jangan tempatkannya di tempat kita. Berai deh. Beliau sholat tahajud apabila kelewatan di kodomon 2 sampai 12 rakaat. Kita beliau matapor-tapor sampai matapor hanya karena apa? Hanya karena banyaknya ibadah. Aku kita matapor gara-gara merondam dulu ikan. Gara-gara begadang do kebanyakan. Jadi tidak bisa posisi bantu posisi beliau deh. Beliau dijaga oleh Jibril, dijaga oleh Allah. Pemayantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak pernah beliau berbicara karena hawa nafsu. Beliau berbicara karena wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa menambahi kecintaan kita kepada beliau. Insyaallah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habib ilaina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahsurna ma nabil Mustafa sahibus syafa'ah. Allahumma walli alaina khiyaruna wa la tuwalli alaina sururana. Allahumma hawil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal wa thabbit qulubana ala dinik. Wa mansuril ikhwanana mujahidina fi Palestin wa fi kulli anha'il alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.